Halo, selamat datang di AR Otomotif. Dalam video kali ini kita akan mereview sebuah unit SUV. Ini merupakan Ford Everest. Ya, ini merupakan Ford Everest tipe titanium dan terlihat sangat jelas Everest di sini nih, dan logo Ford yang warna biru bulat oval ini menampilkan sebuah mobil Amerika yang gagah, yang kekar dan juga elegan karena dia ada panel krum-kruman dikit di sini. Dan yang tambah bikin gagah lagi itu adalah diffuser yang warna silver ini menampilkan sebuah tampilan yang SUV sekali, dan sudah disematkan 4 buah sensor parkir di depan sini, 2 di kanan kiri, yang black piano itu satu-satu kanan kiri. Mobil ini memiliki desain yang dari dulu itu yang nggak begitu banyak berubah, dia aja mengoval terus mempercantik diri dengan krum-kruman dan menambah fitur-fitur yang baru. Nah, selain grillnya tadi yang chrome, mobil ini banyak sekali disematkan chrome di handle, di spion, dan di belakangnya tuh ada beberapa panel chrome juga. Dan dari sisi kelampuan, mobil ini dilengkapi dengan sisi kelampuan kombinasi. Kenapa? Karena dari sisi headlamp, senja, dan fog lampnya dia sudah menggunakan LED. Bahkan headlampnya dia sudah dilengkapi dengan proyektor, namun lampu sennya dia masih menggunakan halogen, dan sudah disematkan juga DRL bentuk L di pojokan sini juga. Kalau kalian mau tahu harganya, mobil ini itu berkisar 800 jutaan. Kalau misalnya detailnya gua taruh di deskripsi, atau kalau kalian mau coba tanya-tanya ke salesnya atau mau beli mobil ini, Anda bisa datang ke Ford AK Mampang, atau kalian bisa menghubungi nomor yang ada di bawah sini. Kalau di bawah sini udah nggak ada, ya udahlah kalian lihat di deskripsi aja, di situ lebih lama. Nah, selain itu kita coba lihat dapur pacunya. Nah, buat Anda yang memiliki tenaga yang kurang, Anda tidak perlu khawatir mengangkat kap mesin ini, karena kap mesin ini sudah dilengkapi dengan 2 buah hidrolik yang cukup baik. Dan memang kap mesinnya ini berat banget karena mobilnya ini gede banget. Mobil ini sudah dilengkapi dengan mesin 2000 cc berturbo, 4 silinder segaris yang menghasilkan tenaga 213 PS di RPM 3700-an dan torsi 500 Nm di RPM 2000. Semua tenaga tersebut disalurkan ke 4 buah rodanya menggunakan transmisi otomatis 10 percepatan. Nah, tampak samping mobil ini ya lebih ke membulat dia ya. Tapi mobil ini memang tampak sekali gagahnya karena memiliki footstep yang cukup besar. Ini besar banget, dan bawahnya tuh dia pakai warna krum-kruman gitu. Selain itu, seperti gue bilang tadi, handle-nya chrome dan spionnya chrome yang sudah dilengkapi dengan lampu sen di spionnya sini. Sayangnya lampu sen di spionnya sini dia masih halogen. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan rail roof yang cukup panjang dari belakang ke depan, dan lekukan-lekukan bodinya ini yang kalau menurut gua nyaris tidak terlihat karena bentuknya agak membulat. Tapi dia masih menampilkan ornamen-ornamen seperti over fender tipis di sini. Sebenarnya bukan over fender, ini bodi yang dilekuk-lekuk ya, bukan over fender, tapi membuat tampilannya sangat SUV. Nah, untuk sistem pengeremannya, mobil ini di keempat rodanya sudah disematkan rem disc dan juga memiliki profil ban 265/50 ring 20. Yes, mobil ini menggunakan velg berukuran ring 20. Nah, ada tambahan sedikit fitur yang memungkinkan spion Anda tidak cepat rusak. Nah, ini adalah retractable ke depan ya dari spionnya, dimana pada saat Anda ditabrak mobil dari belakang atau kesenggol truk atau apapun itulah, kesenggol apapun, saat spion Anda ke depan, retractable-nya tidak akan rusak karena memang sudah disematkan fitur ini, sehingga walaupun ini fitur yang sederhana, tapi ini sangat berguna buat pengendara-pengendara yang mungkin sering kesenggol patah gitu. Nah, ini tampilan belakang dari Ford Everest, dan kalau menurut gue ini bulat tapi tampilannya SUV karena diffuser bawahnya ini yang berwarna silver, keren banget tampilannya. Dan di bawahnya sini dia ada fog lamp belakang yang sudah LED, kemudian disematkan 4 buah sensor parkir di belakang sini.
Dan tidak lupa mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera mundur, ada di sini ini. Tulisan Everest yang berwarna chrome ini sama seperti rival-rival SUV-nya. Di sini tipenya titanium dan sini 4-wheel drive. Nah, mobil ini juga sudah disematkan spoiler yang sudah ada lampu rem di spoilernya, terus kacanya dia sudah dilengkapi dengan defogger. Kemudian wiper yang bisa bergerak 180 derajat. Selain itu, mobil ini juga untuk lampuan belakangnya itu menggunakan sistem lampuan kombinasi. Karena lampu rem senjanya dia sudah menggunakan LED, namun lampu sen dan lampu mundurnya dia masih halogen. Nah, bagaimana bagasinya? Kita coba buka bagasinya. Nah, untuk bagasinya ini dia sudah menggunakan elektrik, jadi kita tinggal pencet di tuasnya sini. Kemudian dia membuka secara perlahan bagasinya. Nah, ini dia bagasinya cukup luas dan ini bisa memuat 2 buah koper berukuran agak besar ya. Besar cukup nggak ya? Cukup kayaknya. Besar cukup 1, kalau medium bisa 2 nih kayaknya nih. Di belakang sini itu ada tempat kompartemen di bawahnya. Itu tempat penyimpanan toolkit atau kalian kalau mau naruh sepatu bisa ditaruh di sini nih. Lumayan sepatu kita nggak berantakan. Nah, selain itu di sebelah kiri sini ini ada power outlet 12 volt. Tapi kenapa di belakang sini yang nggak di row 3 ya? Tapi ini bisa dipergunakan juga sih memang untuk penumpang bangku belakangnya. Nah, selain itu di sebelah sininya juga dia ada tempat penyimpanan. Ini bisa buat naruh sepatu anak juga di sini. Dan kalau bagasinya ini kurang luas, kalian bisa memencet tombol yang ada di pojok sini untuk melipat dan mengangkat bangku belakangnya. Jadi bangku belakangnya ini bisa dilipat dan diangkat secara elektrikal. Kita coba lihat. Nah, ini kita pencet pada saat dia akan melipat secara elektrikal. Jadi bagasi kita akan lebih luas lagi dan dapat memuat barang yang lebih banyak lagi. Kemudian kalau kita mau mengangkat bangkunya lagi, itu kita nggak perlu angkat tarik, tapi kita pencet lagi aja tombolnya, dia akan otomatis mengangkat secara elektrikal. Jadi sangat memudahkan sekali untuk Ford Everest ini. Oh ya, selain membuka bagasi lewat tombol di sini, kita bisa membuka bagasinya lewat remote-nya juga. Kita pencet 2 kali. Itu kita bisa membuka bagasinya secara elektrik. Kita tutup lagi, pencet 2 kali di remote, secara otomatis dia bisa menutup. Atau kita bisa menggunakan cara tendangan simadun ya. Kita giniin, dia akan otomatis kebuka. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, kalau kita mau masuk ke belakang, itu kita bisa melipat bangkunya hanya segini aja dan kita dorong ke depan, baru kita bisa masuk ke belakang. Sayangnya bangku ini tidak bisa dilipat turun banget, dia hanya segini aja, jadi agak sulit, walaupun ya sebenarnya agak lega juga sih kita mau masuk ke sana. Nah, kalau duduk di belakang sini, kalau menurut gua ya cukup nyaman buat kasta terendah di keluarga, karena memang duduk di belakang sini ini nggak seluas yang di tengah atau yang di depan. Yang pertama tuh agak keganggu karena di sini tuh ada gundukan gitu ya, ada gundukan, jadi agak kakinya agak nyelip. Dan legroomnya tuh ini tadi gue setel di tengah, dan legroomnya pun ada segini lah ya. Legroomnya, headroomnya buat gue ya lumayan ada, tipis, tapi kita dapat headrest yang cukup mumpuni, walaupun dia ditutup dia nggak ngeganjel sama sekali. Dan mungkin di belakang sini nih kaki kita buat orang yang dewasa tuh agak ngegantung, dan di sini tuh bisa buat 3 orang anak kecil. Kalau orang dewasa sih rekomendasinya 2 orang aja ya, cukup. Dan yang kita dapat di belakang sini adalah cup holder di kanan kiri satu-satu. Kemudian untuk asupan listrik kalian bisa ambil di power outlet yang ada di bagasi tadi. Jadi ya lumayan lah. Dan di belakang sini ya, bangkunya itu dia berbahan kulit ya, berbahan kulit, jadi agak enak. Kulit apa latex nih ya, pokoknya itulah. Warnanya juga ngejreng, warna coklat. Nah, selain itu kita dapat asupan AC langsung dari sini, atas sini
Itu ada asupan AC dan ada lampu baca yang dia tuh sudah LED. Oh ya, tidak lupa disematkan di belakang sini adalah seat belt 3 titik untuk 2 orang. Ini duduk di bangku tengah dari Ford Everest. Ya, kita dapat nuansa coklat dan hitam karena atapnya tuh hitam, bangkunya coklat. Ini yang agak gua sayangin. Di belakang sih enak headrestnya, nggak ganggu. Tapi kalau yang di tengah sini, dia harus agak diangkat dikit biar nggak ngeganjel punggung. Nggak tahu kalau yang tingginya di bawah gua kayaknya nggak keganjel. Kalau gua sih agak keganjel dikit, jadi harus gua naikin. Kemudian yang di belakang sini itu kita dapat asupan AC seperti di belakang, bulet-buletan gini kayak AC bis ya. Tapi ini cukup menyebar sih AC yang begini. Dan selain itu kita punya panoramic roof di sini. Jadi bisa dibuka full. Jadi kita punya panoramic roof. Dan selain itu bangkunya ini juga bisa di setel maju mundur dan recliningnya tuh dari pojokan sini ya. Di setel dari pojokan situ, jadi recliningnya segitu. Dan ini posisinya tadi di tengah-tengah, legroom gua liatin lega banget, headroom lumayan ya, 4 jari lah ya, lumayan. Kemudian di belakang sini itu kita kalau duduk berdua dapat armrest nih, tapi sayangnya ini masih diplastikin jadi belum gue buka. Door panelnya menggunakan plastik keras ini, tapi kok ada lengket-lengketnya ya, menggunakan plastik keras. Kemudian yang kena tangan kita ini di sini berbahan kulit, sampai dengan ke pinggirnya sini dia berbahan kulit sama seperti warna kulit joknya, dan ada power window-nya. Kemudian yang mengelilingi handle pintu dan pegangannya ini dia berwarna dark chrome dan ada door lock-nya di sini. Kemudian di bawahnya seperti biasa ada set pocket dan bottle holdernya. Selain itu di belakang sini kita bisa menyetel fan AC-nya lewat puter-puteran yang ada di sini. Kita bisa atur, dan di bawahnya tuh ada power outlet 12 volt dan ada colokan yang ada 3 gitu ya, colokan kayak colokan Cina gitu. Colokan 3 gitu di bawah sini yang dia nih 150 watt ya. Nah, selain itu, kalau kita mau naik ke mobil ini karena ground clearance-nya tadi tinggi, kita bisa menggunakan hand grip yang ada di sini, dan ini tuh sangat membantu sekali loh. Karena kita mau naik sini bisa pegangan ini, terus injek footstep-nya dan kita langsung duduk di sini dengan santai. Nah, ini gua duduk di bangku paling depan dari Ford Everest. Gua nggak ngerti kenapa ya, pas gua duduk di sini tuh rasa duduknya beda sama di belakang. Ya beda lah pengemudi sama penumpang ya kan. Tapi duduk di depan sini tuh bener-bener delep, bener-bener ke bawah, nyaman banget. Kalau Anda berpostur kurang tinggi, Anda bisa naikin bangku ini, karena bangkunya ini sudah dilengkapi dengan reclining maju mundur dan high adjuster, dan itu semua sudah elektrik. Nggak cuma di bangku pengemudi depan, tapi di bangku penumpang depan pun sudah elektrik. Jadi sudah sangat nyaman sekali duduk di depan sini. Nah, selain itu kalau di sini sebagai penumpang depan, kita duduk di sini langsung notice bahwa naik Everest, karena ada tulisannya Everest di sini. Banyak banget ya di sini, di depan, di belakang ada tulisannya Everest semua. Oke, kita bahas satu persatu yang ada di mobil ini. Yang pertama itu bahan dashboardnya, ini bahan dashboard yang empuk, dan surprisingly ini ada jahitan AC berwarna coklat yang membuat gua melihat mobil ini tampilannya menjadi sangat mewah sekali. Kemudian ada head unit dengan konektivitas yang cukup baik, dan di bawahnya itu dia ada pengaturan head unitnya, dan ke bawah itu ada kontrol AC yang layoutnya tuh sama seperti Ford Ranger sih. Sama di bawahnya juga ada port USB, power outlet 12 volt, kemudian ada tempat penyimpanan handphone di sini yang ada apa namanya USB slotnya, dan ada tombol-tombolan yang di depan persneling ini. Bedanya dengan Ford Everest adalah ini sudah dilengkapi dengan tombol sensor parkir yang di depan nih kayaknya. Kemudian ada persneling otomatis 10 percepatan, yang sebelah kanannya tuh dia ada mode berkendaranya. Jadi mode berkendaranya itu ada mode normal, kemudian mode jalan di salju, mode jalan di pasir, dan juga mode jalan di jalanan bebatuan. Berjalan ke belakang ada handrem yang masih menggunakan otot. Kenapa masih menggunakan otot ya? Padahal mobil ini harganya sudah 800 jutaan. Kemudian di belakangnya sini ada cup holder 2 biji. Selain cup holder di sini, di kanan kiri pintunya juga ada bottle holder dia 2 biji sama set pocketnya. Jalan ke belakang lagi itu ada apa namanya armrest yang empuk banget, bahkan menurut gua ini armrestnya. Dan kalau dibuka tuh dia ada tempat penyimpanan yang
cukup besar, walaupun tampilannya nggak besar, tapi kalau ini dibuka itu cukup besar. Nah, ini itu bisa dipakai untuk naruh pulpen. Kalau kali ada yang mau minta tanda tangan gitu ya. Selanjutnya, oh ya, tempat penyimpanan tertutup selain ada di sini, ada juga di depan sini nih, yang cukup besar dan ada lampunya loh. Kemudian ada kompartemen buku ya di situ. Kemudian nggak ada lagi. Selain itu, oh ya, ngomong-ngomong entertain tadi, mobil ini juga sudah disematkan 10 speaker ya, Twitter, kanan kiri, belakang, tengah, sama paling belakang tuh dia ada speakernya. Nah, berbicara setirnya tuh dia berbahan empuk-empuk gitu dan ada jahitan aslinya di dalamnya sini. Dan setirnya ini ada tombol-tombolan. Setirnya ini bentuknya sama seperti Ford Ranger, namun kalau di Ford Ranger itu nuansanya hitam dan silver-silveran. Kalau di mobil ini hitam dan clear black piano. Nah, untuk tombol-tombolannya sama, di sebelah kiri untuk entertain system, sebelah kanan untuk MID. Dan setirnya ini dia sudah bisa di setel tilt, namun sayangnya belum bisa di setel teleskopik. Nah, untuk instrumen clusternya juga sama seperti Ford Ranger bentuknya. Tengah speedometer, kanan kiri itu ada MID dan information. Mobil ini juga sudah disematkan cruise control ya. Kemudian sebelah kanan sini ada electric mirror. Electric mirror ini sudah dilengkapi dengan otomatis retract. Kemudian di bawahnya ada pengaturan lampu-lampuan dan ini lebih lengkap daripada yang Ford Ranger. Di sebelah sini ada tombol buat buka bagasi. Jadi buat buka bagasi di mobil Ford Everest ini ada 4 cara. Yang pertama tombol di pintunya, yang kedua ada di remote, kemudian yang ketiga dengan cara kick tadi, kemudian yang keempat itu lewat tombol yang ada di belakang setir sini. Nah, kemudian kita berbicara door panelnya. Door panelnya menggunakan bahan plastik keras sama seperti di belakang. Dan yang kena tangan kita itu dia menggunakan bahan kulit gitu, dan ini warna coklat sama seperti bangkunya. Dan buat narik pintu dan juga handle pintunya dia itu berwarna clear black piano. Dan ada door locknya juga di sini. Nah, selain itu tadi gue sampaikan ada tempat penyimpanan di bawah, set pocket, kemudian bottle holder dan tempat penyimpanan lainnya. Sudah sangat lengkap sekali. Untuk spion tengahnya dia sudah auto dynamic-nya, kemudian masih disematkan tempat kacamata yang sebenarnya untuk mobil-mobil sekarang tuh udah banyak yang nggak ada. Nah, mobil ini udah disematkan juga sunroof dan panoramic roof yang tadi gue sebutin. Untuk covernya ini bisa dibuka setengah atau full, dan juga untuk sunroofnya itu bisa diangkat sedikit doang atau kita buka full. Jadi sudah sangat lengkap sekali. Kemudian di sini ada pencet-pencetan lampu baca yang semuanya tuh dia sudah LED. Kemudian sun visor yang kanan kiri ada kacanya, dan sun visornya ini bahannya keras ya. Bahannya keras. Terus ini ada hand grip. Dan di sini tuh ada pegangan lagi yang bisa memudahkan kita untuk naik ke dalam mobil ini. Well, itu tadi review kami tentang Ford Everest ini. Dan dengan harga 800 jutaan yang kita dapatkan di mobil ini cukup banyak dan cukup menarik. Gimana menurut kalian tentang mobil ini dengan harganya yang 800 jutaan? Ya mungkin subjektif ya buat gua seperti ini, buat kalian mungkin beda lagi. Mungkin sementara itu dulu video dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Dan buat Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Bersama gua Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya dan salam otomotif.